Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membuka sejarah Kawali Ciamis. Nama Kawali konon berkaitan dengan kisah Ciungwanara maupun Kerajaan Galuh yang dimuat dalam sumber naskah maupun tradisi lisan masyarakat Galuh. Sumber naskah yang memuat cerita itu antara lain Wawacan Sejarah Galuh. Dalam naskah tersebut diceritakan bahwa Raja Bojonggaluh atau nama palsu, yaitu aslinya adalah Ki Bondan. Ki Bondan menyuruh seorang pandita sakti bernama Ki Ajar Sukarsi untuk menaksir bayi yang dikandung oleh istrinya. Nyai Ujung Sekar Jingga apakah laki-laki atau perempuan? Padahal sebenarnya raja hendak menipu si pandita karena besarnya perut Nyai Ujung Sekar Jingga bukan disebabkan karena sedang hamil, melainkan karena kuali yang ditaruh di dalamnya. Dan sang pandita kemudian menjawab bahwa anak yang sedang dikandung itu laki-laki. Raja tentu saja tertawa. Dia pun mengejek sang pandita sebagai seorang penipu. Namun ketika pakaian Nyai Ujung Sekar Jingga dibuka, ternyata kuali yang dipasang di perutnya tidak ada dan ia benar-benar mengandung. Sang raja menjadi malu dan marah menyaksikan kejadian itu. Ki Ajar pun disuruh pulang. Namun diam-diam ia memerintahkan patihnya untuk mengikuti dan membunuh sang pandita. Sebenarnya yang menjadi kuali pada perut Nyai Ujung Sekar Jingga ditendang oleh kekuatan rohaniah Ki Ajar. Kuali itu kemudian jatuh di kampung Salapanjang. Karena peristiwa tersebut, namanya kemudian diganti menjadi Kawali. Adapun anak laki-laki Nyai Ujung Sekar Jingga kemudian lahir dan diberi nama Ciungwanara. Konon, tempat jatuhnya kuali itu menjadi mata air dan kolam yang disebut Balong Kawali atau Cikawali. Saat ini Cikawali termasuk dalam lingkungan situs Astana Gede Kawali. Selanjutnya Ki Ajar Sukarsi yang hendak pulang ke pertapaan di Gunung Padang diserang oleh utusan raja sehingga terluka parah. Dengan tubuhnya yang penuh luka, sang pandita terus berjalan. Dan perjalanannya tersebut di suatu tempat lukanya mengeluarkan darah berwarna kuning. Tempat tersebut kemudian disebut Cikoneng. Kini sebuah kota kecamatan di Ciamis bagian barat. Lukanya terus mengeluarkan darah sehingga membuat Ki Ajar semakin lemah. Di suatu tempat ia jatuh dan tergolek di atas tanah. Tempat ia tergolek itu kemudian disebut Cikendengan. Tempat tergolek itu kemudian disebut Cikedengan. Ia kemudian berjalan lagi, tetapi jatuh lagi dan mengeluarkan darah yang berwarna bening. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Ciherang. Akhirnya sampailah Ajar Sukarsi di pertapaan Gunung Padang dan meninggal. Kawali diperkirakan muncul sebagai salah satu pusat kekuasaan di Jawa Barat wilayah timur mulai abad ke-14 sebagai alternatif dari Galuh atau Karangkamulyan dan Saunggalah Kuningan. Lokasi kota tersebut dinilai strategis. Karena berada di tengah segitiga pusat-pusat kekuasaan di wilayah
timur saat itu yaitu Galunggung, Saunggalah, dan Galuh. Bahkan tercatat 2 orang raja Sunda Galuh dipusarakan di Winduraja. Sekarang bertetangga desa dengan Kawali. Raja pertama yang diketahui bertahta di Kawali adalah Prabu Aji Gunawisesa yang memerintah tahun 1333 sampai 1340. Namun patut diduga raja sebelumnya yaitu Prabu Linggadewata juga sudah berkedudukan di Kawali. Bisa disebut bahwa tahun 1333 sampai 1482 saat Sri Baduga memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan adalah zaman Kawali. Nama Kawali disebut pada 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Niskala Wastukancana yang tersimpan di situs Astana Gede Kawali. Prasasti tersebut menyebut Mangadeg di Kuta Kawali atau bertahta di kota Kawali, dan Nungesi Bagia Kawali atau yang mengisi Kawali dengan kebahagiaan. Berikut bunyi kedua prasasti secara lengkap. Prasasti Kawali 1. Nihan tanpa kawa, linusia mulia tanpa bagia, Parebu Raja Wastu Mangadeg di Kuta Kawali. Numahayu Nangadatuan Surawisesa Numargi Sakuliling Dayeuh Nunajur sagala desa. Ayama nu panderi pakena gawe rahai pakaian heubeuh jaya dina buana, atau yang berada di Kawali ini adalah yang mulia, pertapa yang berbahagia Prabu Raja Wastu yang bertahta di Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit atau pertahanan sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan atau memajukan pertanian di seluruh negeri. Semoga ada atau mereka yang kemudian membiasakan diri berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Dan prasasti yang kedua, yaitu prasasti Kawali yang kedua, isinya adalah Ayama Nungesi Bagia Kawali bari pakena kareta bener pakeana jerna juritan, atau semoga ada mereka yang kemudian mengisi negeri Kawali ini dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Naskah Carita Ratu Pakuan yang ditulis dalam Kairaga dari Sri Maganti Cikurei juga menyebut nama Kawali yang diistilah sebagai Dalem Sipawindu Hurip atau keraton yang memberikan ketenangan hidup. Cuplikan dari Carita Ratu Pakuan tersebut sebagai berikut. Dicaritakeun ngambet kasih kadengen sakamaruan bur payung agung nagawuh tugu nusahur manuk sabda tunggal nudek mulih kapakuan saundur ti dalam timur kedaton wetan buruan simahut putih gede manik maya datar ngarana Suni Jalaya ngarana dalam Sri Kencana manik bumi ringit cipta ririyak disanghyang pandan larang dalam Sipawindu Hurip.
Kawali sebagai pusat pemerintahan Sunda ditegaskan pula dalam Pustaka Nusantara II. Dalam naskah tersebut ditulis, kata tua prasasti Sang Prabu Wastukencana Haneng Surawisesa kadatuan pinaka katageng Rajia Kawali Wastana ring usama nira mangadeg dumadi Mahaprabu Rikung juga, atau persemayaman Sang Prabu Wastukencana adalah Keraton Surawisesa. Ibu kota kerajaannya bernama Kawali. Pada masa sebelumnya ayahnya pun bertahta sebagai maharaja di situ. Dalam sejarahnya, Kawali telah melahirkan raja-raja besar yang memerintah Tatar Sunda Galuh. Mereka yaitu Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi, Niskala Wastukencana atau Prabu Wangi Sutah, dan Jayadewata atau Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Prabu Linggabuana dalam naskah Carita Pasundan disebut juga sebagai Prabu Maharaja. Beliau gugur dalam peristiwa Bubak ketika mengantar putrinya Dyah Pitaloka menikah dengan Prabu Hayam Wuruk di Majapahit. Keberaniannya mempertahankan kehormatan diri selalu tersimpan di hati orang Sunda sehingga ia dikenal dengan Prabu Wangi. Isi dari fragmen dalam naskah Carita Parahyangan adalah sebagai berikut. Boga anak Prabu Maharaja, lawasna jadi ratu 7 tahun, lantaran kiena ku musibat, kabawa cilaka ku anak, ngaran tohaan. Menta gede pamelina, urang rea asalna indit ka Jawa, da embung boga salaki di Sunda, heug wae perang di Majapahit. Prabu Niskala Wastukencana adalah putra dari Prabu Linggabuana. Ketika peristiwa Bubat terjadi, ia baru berumur 9 tahun, sehingga tidak ikut rombongan Sunda ke Majapahit. Karena pewaris tahta masih belum cukup umur, sementara pemerintahan Galuh dipegang oleh Ranghyang Bunisora, adik Prabu Linggabuana. Bunisora dikenal sebagai raja yang alim dan taat agama. Penulis Carita Parahyangan memberi gelar Satmata, yakni gelar keagamaan tingkat kelima dari 7 tingkat keagamaan yang dianut penguasa Sunda waktu itu. Kepemimpinannya yang bijak dan adil mampu membawa kerajaan Galuh melewati masa-masa yang sulit. Pasca gugurnya Prabu Linggabuana beserta para pembesar kerajaan yang mengiringi perjalanan Sang Prabu ke Majapahit, di bawah bimbingan Bunisora, Niskala Wastukencana tumbuh menjadi raja bijaksana dan membawa kerajaan Sunda Galuh mencapai zaman keemasan. Masyarakat Sunda mengenangnya melalui ajaran atau nasihat yang ia berikan yang diabadikan pada prasasti Kawali yang dikenal dengan Wangsit Niskala Wastukencana. Ia dikenal juga dengan sebutan Prabu Wangi Sutah. Keagungan Prabu Niskala Wastukencana diceritakan dalam fragmen Carita Parahyangan sebagai berikut. Aya deui putra Prabu kasohor ngarana nyaeta Prabu Niskala Wastukencana nutilem di Nusalarang Gunung Wanakusama. Lawasna jadi ratu 104 tahun lantaran hade ngajalankeun agama nagara Gemah Ripah. Sanajan umur ngorakeneh tingkah lakuna saperti nu geus rea luangna, lantaran ratu eleh kusat mata. Nurut kanu ngasuh Hyang Kabunisora nu hilang nu gegeremas Batara Guru di Jampang. Sakitu nu diturut kunu ngeureuh lemah cai. Batara Guru di Jampang teh nyaeta nyieun makuta Sang Hyang pake.
waktu nuboga hak diangkat jadi ratu. Benang kuru cileh kentel pejit ngabakti kadewata, nu dituladan oge makuta anggoan Sang Hyang Indra. Sakitu sugan aya nu dek nurutan, nyaeta lampah nu hilang kan nu salarang, daek eleh kusat mata. Mana di zaman eta mah daek eleh kunu ngasuh. Mana sesepuh kampung ngeunah dahar sang resi tentrem dina ngajalankeun palaturan karsianana, ngamalkeun purbatisti purbajati. Dukun-dukun kalawan tentrem ngayakeun perjanjian, make aturan anu patali jeung kahirupan, ngabagi-bagi leuweung jeung sakurilingna. Kunu leutik boh kanu gede moal aya karewelanana. Para bajo ngarasa aman lalayaran nurutkeun palaturan ratu. Cai cahaya angin langit taneuh ngarasa senang aya dina genggaman pangayom jagat. Ngukuhan angger-angger raja ngadeg di Sang Hyang Linggawesi, puasa muja tayawatas wangenna. Sang Wiku kalawan ajen ngajalankeun angger-angger dewa, ngamalkeun Sang Hyang watang ageng kulantaran kayakinan ngecagkeun kalungguhanana teh. Selanjutnya adalah Jayadewata yang setelah dinobatkan sebagai Raja Sunda disebut Sri Baduga Maharaja. Meski bertahta di Pakuan Pajajaran, beliau lahir dan besar di Kawali. Jayadewata adalah tokoh yang paling banyak dikisahkan masyarakat dalam bermacam versi dengan nama Prabu Siliwangi. Ketika muda, ia lebih dikenal dengan sebutan Sang Pemanah Rasa, putra Dewa Niskala atau cucu Niskala Wastukancana. Jayadewata mewarisi tahta Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala. Ia juga mewarisi tahta kerajaan Sunda dari mertuanya Prabu Susuk Tunggal. Gelar Sri Baduga Maharaja ia peroleh karena menjadi penguasa di dua kerajaan utama Jawa Barat, yakni Sunda dengan Galuh. Kisah Jayadewata ditulis di dalam fragmen cerita Parahyangan adalah sebagai berikut. Diganti ku Prebu putra Raja Bituin nyaeta Sang Ratu Raja Dewata, nu hilang di Rancamaya, lilana jadi ratu 38 tahun. Kulantaran ngajalankeun pamaréntahanana ngukuhan purbatisti purbajati, mana henteu kadatangan boh ku musuh badag boh ku musuh lemes, tangtrem ayem belah kaler kidul kulon jeung wetan lantaran rasa aman. Nu ngarasa aman soteh mun laki rabi di kalangan jalmarea, dilantarankeun ku ngalanggar Sang Hyang siksa. Sayang pemerintahan Kabupaten Ciamis nampak belum mengkolaborasi ketiga tokoh tersebut sebagai identitas Ciamis. Sebagai contoh kecil, kecuali Siliwangi, tidak ada nama jalan-jalan tokoh-tokoh besar disebut di dalam kota Ciamis. Semoga asal-usul ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.